الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي والجسد والروح سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat di Masjid Jami Nurul Iman Jakarta, Perdam Murka Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita niat duduk beritikaf memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali dari tempat yang mulia ini diampuni dari segala dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini di bulan Rajab yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenungkan sekilas selayang pandang tentang 10 mutiara yang diambil oleh malaikat Jibril. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih 10 mutiara yang diambil oleh malaikat Jibril setelah wafatnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Nurul Absar diceritakan suatu saat dalam kondisi sakit baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, akankah engkau masih turun ke bumi setelah aku tiada?" Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar pertanyaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan santun malaikat Jibril menjawab, "Masih ya Rasulullah. Aku masih akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara sepeninggalanmu, ya baginda ya Rasulullah." Mendengar jawaban Jibril, baginda bertanya kembali, "Apa 10 mutiara yang engkau akan ambil ya Jibril?" Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril menjelaskan satu persatu. Yang pertama yang aku akan ambil, aku akan mengangkat barokah dari bumi. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika barokah diangkat dari bumi, maka kemudian ia akan terjadi hilang keberkahan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilangnya keberkahan pada rizki, sehingga orang pada mengeluh dari apa yang diterimanya. Padahal sesungguhnya ketika rezeki barokah pasti akan mencukupinya. Itulah manusia tidak mengucapkan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilanglah keberkahan dari ilmu, sehingga banyak orang berilmu dengan gelar berderet-deret. Jamaah yang dirahmati Allah,
tapi tidak bertambah tawaduknya. Hilang tawaduknya, justru menambah ketakaburan, menambah kesombongan, menambah kezaliman, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah karena keberkahan diangkat dari ilmunya. Marilah jamaah, sebelum ilmu kita diangkat, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah di bulan Rajab ini. Mutiara yang kedua yang diambil oleh malaikat Jibril, aku akan mengangkat rasa cinta di hati manusia. Ketika mahabbah, rasa cinta pada manusia itu sudah diambil, jadilah manusia itu banyak yang saling bermusuhan, saling curiga, saling menyalahkan, saling memfitnah, saling mengadu domba antara suku dan suku yang lainnya. Mereka saling berperang karena rasa cinta diambil dari lubuk hati yang paling dalam. Oleh karena itulah sebelum rasa cinta kita diambil, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang akan diambil oleh malaikat Jibril, apa yang akan diambil? Aku akan mengangkat kasih sayang dari hati keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, sehingga ketika kasih sayang ini diangkat dari para kerabat-kerabatnya, maka kekeluargaan di antara mereka semakin menipis, semakin menjauh, lama-kelamaan menjadi hilang. Orang tua mencampakkan anaknya, anak menuntut orang tuanya, bahkan karena perkara para sepele, tidak jarang di antara mereka saling bunuh. Karena kasih sayang telah diangkat dari hati mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena betapa besarnya tanggung jawab orang tua, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai terjadi seperti hal ini. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, mari kita lihat keempat apa? Aku akan mengangkat keadilan dari para pemimpin-pemimpin. Ketika keadilan ini sudah diangkat dari pemimpin-pemimpin, maka terjadilah kemudian ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketidakadilan di bidang ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal, namun hanya dinikmati oleh segelintir manusia, segelintir orang-orang saja. Ketimpangan di bidang politik, ketimpangan di bidang hukum, sehingga hukum diterapkan tidak seimbang. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena keadilan telah diambil dari hati para pemimpin-pemimpin yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, yang mutiara yang berikut yang kelima, aku akan mengangkat rasa malu pada wanita-wanita. Ketika rasa malu ini sudah diangkat, jadilah kemudian wanita-wanita itu tidak punya malu lagi, mengumbar-umbar, mau jual-jual, bahkan kemaksiatan. Mereka tidak malu lagi untuk disebar-sebarkan. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena rasa malu sudah diangkat dari hati mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua itu kita kembalikan kepada kita, kaum muslimin dan muslimat. Yang keenam, mari kita lihat apa yang akan diambil, apa yang diangkat oleh malaikat Jibril. Yang aku angkat kesabaran dari orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ketika kesabaran ini sudah diangkat dari hati mereka, jadilah mereka tidak bisa menerima ujian dari Allah, kefakiran dan kemiskinan, sehingga mereka dengan cara apapun mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mereka tidak berpikir apakah ini baik, apakah ini buruk. Mereka tidak berpikir apakah ini halal, apakah ini haram. Bagi mereka asalkan kebutuhan hidup tercukupi. Persetan dengan semua karena kesabaran telah diangkat oleh malaikat Jibril, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, apa yang akan diangkat oleh malaikat? Aku akan mengangkat sifat warok dan zuhud daripada ulama. Para warok adalah sifat kehati-hatian dari barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Sementara zuhud adalah sifat yang tidak mementingkan dunia. Sehingga ketika sifat warok dan zuhud ini diangkat dari para ulama, mereka tidak segan-segan berebut dunia, berebut tahta, berebut kekuasaan. Padahal dalam Al-Quran ukuran manusia, innamal yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah di antara hambanya itu adalah para ulama-ulama. Takutnya kepada Allah. Ulama tidak boleh takut. Tidak menjadikan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sifat zuhud dan warok ini masih ada di hati mereka, maka mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Pernah ditawarkan jabatan, beliau selalu menolak. Bahkan konon ditawarkan menjadi presiden, Hadratul Syekh pun tetap santun, beliau menolak, tidak berkenan karena sifat warok dan zuhud beliau, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mutiara yang ke-8, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan mengangkat sifat dermawan. Sifat dermawan dari orang-orang kaya. Sehingga ketika kedermawanan ini diangkat dari orang kaya, maka mereka akan mengambil hartanya tanpa peduli siapa yang ada di sekitarnya, tanpa peduli ada orang yang memerlukan pertolongan. Bagi mereka tidak penting karena kedermawanan sudah diangkat di hati orang-orang kaya. Jamaah perda murka Allah yang dimuliakan. Yang berikut yang ke-9, apa yang akan diangkat oleh malaikat Jibril? Aku akan mengangkat Al-Quranul Karim. Yang diangkat adalah ruh Al-Quran itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran hanya menjadi sekedar tulisan, dibaca tanpa ada makna, tanpa ada pengamalan, karena ruhnya sudah dicabut. Sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi panduan hidup bagi seorang muslim. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ini semuanya diangkat, dicabut oleh malaikat Jibril, mari kita sebarkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, agar anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim dan maknanya, pengkajiannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuhu wa minal iman illa ismuhu, minal Quran illa. Kelak akan datang suatu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali namanya, iman kecuali hanya tulisan, Al-Quran kecuali hanya hurufnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, artinya kita kembali kepada Al-Quran. Kelak yang tinggal nama. Kita mungkin beragama Islam, tapi masjid-masjid nanti akan kosong. Al-Quran dibaca tapi tidak ada makna, tidak ada pengamalan. Semoga kita terhindar dari zaman yang demikian ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mutiara yang terakhir yang akan diangkat oleh malaikat Jibril, apa yang akan diangkat? Aku akan mengangkat iman dari hati manusia. Padahal iman kita adalah al-iman yazid wa yanqus.
Kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang ada di bawah, apalagi dicabut iman kita. Mengangkat iman dari hati manusia. Inilah mutiara yang paling berharga dari 9 mutiara yang lain. Ketika mutiara ini sudah diangkat oleh malaikat Jibril, jadilah banyak orang akhirnya hidupnya dalam keadaan kufur. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga 10 mutiara menjadikan gambaran kita. Kembali dari sini, marilah sama-sama kita ramaikan. Marilah kita berzikir di bulan Rajab ini. Masuk kepada bulan Sa'ban, marilah kita banyak berselawat. Masuk kepada bulan Ramadan, maka kita berdoa, Allahumma barik lana bir Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Jamaah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahtadi muhtadun. Wizal Quran pastain bansiru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was samiul alim. Astaghfirullaha wal ghafurur rahim.